Gus, bagaimana dengan orang bodoh yang dijadikan sebagai pemimpin? Bagaimana dengan pertanggungjawabannya? Sekian. Begini ya, kalau bodoh dengan makna kita ini kan biasa mengkaji Quran ya, terutama kita yang di pesantren, yang dosen VAI atau siapa saja yang nekuni ilmu Quran. Ada sisi manusia itu punya sifat permanen yang oleh Allah disebut wa kanal insanu dzaluman jahula. Manusia itu banget bodohnya kata Allah. Sudah banget bodohnya, banget dolimnya. Sehingga kita bilang bodoh itu sebenarnya bukan ngenyak ya. Ya memang manusia mau tidak mau harus bodoh lah. Teorinya gampang, yang perlu diketahui itu kan banyak. Toh kita harus dititipi ilmu hanya sedikit. Dari yang banyak tahu sedikit itu namanya apa coba? Bodoh kan? Jadi sifat bodoh itu tidak perlu kita hindari banget. Mbok kita sudah alim, sudah alama, sudah apalah, tetap ada saja yang kita tidak tahu kan. Lalu pertanyaannya gimana kalau orang bodoh itu mimpin? Bodoh apa? Kalau bodoh tentang uang ya bagus. Makanya Nabi pernah ngendikan aksaru ahlil jannah al-bulhu. Nanti penduduk surga terbanyak itu orang-orang bodoh. Misalnya ada rektor, menteri, pejabat, gak pernah korupsi, itu teman-temannya bilang pinter apa bodoh? Teman yang kroni itu bilang apa? Bodoh kan? Wah punya kesempatan, udah diambil, itu namanya bodoh. Tapi kalau malaikat bilang ini pinter gitu, karena bisa mengendalikan apa? Nafsu. Makanya kalau pertanyaannya gimana hukumnya orang bodoh yang mimpin? Bodoh apa? Kalau bodoh cara mimpin ya memang keliru betul. Wong bodoh cara mimpin kok tetap mimpin. Tapi kalau dia bodoh, nggak tahu caranya korupsi, nggak tahu caranya selingkuh, nggak tahu caranya nggak bener, itu ya pinter itu. Karena Nabi itu yang unik kadang muji itu aksaru ahlil jannah al-bulhu, masyhur hadis itu. Kebanyakan penduduk surga itu orang-orang bodoh. Sampai Mbah Mun tuh kalau guyon ya lebih guyon dibanding jenengan. Kata Mbah Mun gini, aku itu saake hak, suruh wargane wong-wong bodoh, saake, kenaan malaikat ya. Kan di surga itu orang akan dikasih sesuai keinginannya. Wong desa-desa itu taunya makan enak kan jadah, terus uduk gitu. Terus bayangkan cantik tuh ya orang ya kayak gitulah orang desa rodok melek sidik ya cantik, terus bangir sidik ya cantik. Karena surganya memberi yang diinginkan, akhirnya menunya ya itu saja. Karena dia kan nggak pernah makan pizza, terus nggak pernah melihat orang cantik Pakistan, Turki. Jadi saya rasa ya itu. Jadi kata Mbah Mun, mulane wong sing pengalaman, jadi kok surgane mewah. Itu kan bayangkan kamar mandi mungkin ya kamar mandi di kampung ya kan itu udah bagus ini. Ya saya tidak tahu apa betul begitu apa enggak, ini guyon. Nah bodoh seperti itu. Jadi kalimat bodoh itu ada bodoh beneran, itu memang benar-benar bodoh. Tapi di beberapa ilmu tasawuf bodoh itu kadang dipuji. Yaitu tadi aktaru ahlil jannah al-bulhu. Kebanyakan penduduk surga itu orang bodoh kayak kita. Kalau kita rektor atau menteri keuangan atau pejabat kok tidak korupsi, itu kata teman-teman KKN kita itu apa namanya? Bodoh kan, ada kesempatan kok enggak dimanfaatkan. Tapi kata orang-orang baik itu pinter. Pemimpin ya gitu Pak Rektor. Jadi saya merasakan jadi kiai. Saya itu nggak suka mimpin. Karena sebetulnya takut kalau orang ini tidak mandiri. Semua kok tanya kiai semua tanya. Ya kadang orang sangat percaya kiai itu ngasih nama anaknya saja tanya kiai. Padahal bisa baca kitab. Kadang ya dia doktor dari Al-Azhar. Ya kamu itu ngalim kok nama saja tanya kiai apa memang kamu nggak bisa? Wah biar barokah Gus kalau nama dari jenengan ribet kan. Ini kan ribet. Akhirnya saya tidak mau, barokahnya tidak mau itu terus mereka mau memberi nama sendiri. Makanya kata bapak saya itu kalau ono imam masjid wis tuwek ngimami terus itu gak istiqomah hak jenenge mau digenti. Jadi artinya kalau ada seorang imam masjid tuwek sudah batuk masih ngimami saja. Di satu sisi itu pinter ya, di mana-mana kalau ada yang tua sama yang muda ya didahulukan yang tua. Tapi kalau pertanyaannya itu kalau di bab adab, tapi kalau nanti temanya regenerasi, ini tersangka enggak? Ya saya ulang lagi ya, ada imam tua, sudah batuk-batuk. Kalau temanya akhlak dibenarkan, di mana-mana kalau ada yang tua yang jadi imam ya tua. Tapi kalau temanya regenerasi, tersangka kan dia. Nah ini lainnya gimana ini kok gak regenerasi? Artinya gini, makanya saya bilang kalimat bodoh beneran apa bodoh yang relatif nisbi. Jadi manusia itu seperti itu, makanya disebut wakanal insanu dzaluman jahula. Di bab adab dia benar jadi imam, tapi kalau babnya regenerasi salah. Makanya kalau jadi pemimpin berkali-kali, makanya benar Indonesia dibatasin 2 periode. Harusnya kalau teori pengalaman, benar mana presiden ketiga sama kedua? Benar ketiga kan lebih punya pengalaman. Tapi kalau dibalik, pakai teori regenerasi, memangnya orang Indonesia hanya dia tok yang bisa jadi presiden. Tapi kalau pertanyaannya, yang belum pernah jadi presiden sama yang pernah jadi presiden, kira-kira mimpinnya tahu mana? Ya kalau ya, manusia itu bisa dibolak-balik gitu. Makanya saya berkali-kali bilang agama yang urusan sosial itu tidak ada pakemnya. Gimana hukumnya orang soleh berteman orang fasik yang dugem yang apa? Buruk. Nggak boleh orang soleh berteman orang fasik, takutnya ketularan. Tapi kalau dibalik, boleh nggak orang soleh membina orang fasik? Boleh, bisa bina kalau berteman. Kamu bisa bina orang tanpa berteman?
Nggak bisa. Tapi kalau pertanyaannya, boleh nggak orang baik berteman orang buruk? Nggak boleh kan? Takut terkontaminasi. Tapi kalau dibalik, boleh nggak orang baik membina orang buruk? Boleh. Bisa bina kalau berteman. Boleh nggak berteman sama orang buruk? Jadi makanya di sini ini kalau sudah sosial itu ada muqtadul hal, kalau dalam pesantren itu. Konteksnya apa? Apa? Konteksnya apa? Makanya sekarang ada Covid itu juga gitu. Wah, ini enak copet itu. Polisi nggak boleh nangkap, jaga jarak, Pak. Jadi kalau nyopet ya sekarang, kalau maling sekarang. Kalau mau ditangkap, saya positif. Itu kan ribet kan. Jadi, lu itu betul benar nyata. Saya kan punya santri polisi banyak, Pak. Kemarin saya ke Semarang cerita. Yang cerita itu reskrim, dia kasat. Itu cerita. Kemarin itu ada Gus maling, sudah ditangkap lepas. Itu yang jenis positif. Itu gak ada yang nangkep itu. Jadi polisi hanya ngepung, Pak. Bingung itu. Polisi takut mampus itu orangnya. Dikepung, pokoknya kalau lari tembak sambil nunggu